Video pembelajaran SKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Kaifa haluk? Sabarun nur. Lagi sabarun nur, sabarun khair ya. Sabarun nur. Oke. Ini pelajaran apa? Pelajaran apa? Apa sih SKI itu? Sejarah kebudayaan Islam. Berarti kalau sejarah kebudayaan Islam itu di dalamnya itu menceritakan sejarahnya siapa? Nabi Muhammad sama para sahabat. Nah, sedangkan hari ini Ustazah mau menerangkan tentang Fathu Makkah. Ya, sudah tahu apakah Fathu Makkah itu? Nggak tahu Fathu Makkah? Fathu Makkah itu pembebasan Makkah. Tahu kan Makkah itu? Gimana? Apa namanya? Makkah itu yang seperti apa sih? Coba ayo. Masa nggak tahu? Biasanya kan ada orang umroh, orang haji itu kan datangnya ke Makkah, ya, ya kan? Nah, bentuknya kayak apa sih? Warnanya apa? Berarti kan sudah tahu semua. Nah, sejarah mengenai Fathu Makkah itu di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit ya mengenai Fathu Makkah. Fathu Makkah itu merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630. Ayo ditulis ya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi bertepatan dengan pada tanggal 10 Ramadan pada tahun ini pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah 10.000 itu mendatangi kota Mekah untuk apa ke sana? Untuk membebaskan kota Mekah dari belenggu atau dari larangan kafir Quraisy, karena umat Islam pada waktu itu pada tahun ini dilarang itu apa? Dilarang untuk beribadah ke kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad dan 10.000 pasukan ini untuk membebaskannya supaya dibolehkan kembali untuk umat Islam beribadah ke kota Mekah. Dan Fathul Mekah ini materi yang sekarang
Yang pertama, Fathul Makkah ya. Fathul Makkah punya 3 poin. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Dan yang kedua, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga, dampak positif, dampak positif dan negatif dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, untuk di LKS, anak-anak kan sudah pegang LKS semua ya? Sudah? Sudah. Di Fathul Makkah ini ada di LKS-nya. Nah, sekarang Bu Guru perjelas lagi, dirinci jadi 3 poin yang kita pelajari untuk materi ini, yaitu perjanjian Hudaybiyah, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, dan dampak positif dan negatif dari perjanjian Hudaybiyah. Dan sekarang anak-anak untuk membentuk 3 kelompok untuk mendiskusikan mana yang perjanjian Hudaybiyah, pelanggaran Hudaybiyah, dan dampak positifnya. Dan mulai dari sekarang berhitung 1 sampai 3 ya. Halo. Hai. Dari mbaknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang 1 yang merasa menyebutkan 1 itu di sini, yang merasa menyebutkan angka 2 di sini, dan yang merasa menyebutkan angka 3 di sini. Sudah? Yuk. Ayo segera. 3. Nah, beda 1. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1 yang B berarti pelanggaran perjanjian. Ya. A. Kelompok 2 berarti perjanjian Hudaybiyah. Ya. Yang kelompok 3 ya. Kelompok 3 berarti dampak positif dan negatif dari perjanjian Hudaybiyah. Sekarang kembali. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Kebagian tentang apa? Apa kelompok 1? Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Oke, lanjut. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Siapa yang mau ke depan menjelaskan tentang pelanggaran perjanjian Hudaybiyah? Tentang materi Fathul Makkah tadi yang poin-poinnya? Siapa yang mau maju? Saya sudah. Nah, dari kelompok 2 ya? Tepuk tangan buat kelompok 2. Salah satu pelajaran Hudaybiyah. Sebentar. Perkenalkan dulu siapa kamu? Oh ya, perkenalkan dulu nama saya dari kelompok mana? Perkenalkan nama saya Nuril dari kelompok 2. Oke, lanjut. Salah satu pelajaran Hudaybiyah, selama 10 tahun kaum muslimin dan Quraisy tidak menyerang satu sama lain. Kebebasan dalam memilih baik muslimin atau Quraisy. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Karena sudah Mau. berani untuk maju, Mbak Nuril tak kasih hadiah coklat. Apa tadi yang dijelaskan? Tentang pelanggaran perjanjian
pertama, apa dampak yang pertama yaitu 1. Kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena dirasa terdapat Ka'bah yang setiap tahunnya dikunjungi oleh bangsa Arab untuk melaksanakan apa? Setiap tahun biasanya Ka'bah dikunjungi untuk ibadah haji. Yang ketiga, yaitu suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, beliau akan mendapatkan hubungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Sudah kami jelaskan yaitu tentang Fathul Mekah, dan dari penjelasan kami bertiga, apakah ada yang kurang paham? Kalau paham, Bu Guru akan bertanya, siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan, Bu Guru kasih hadiah, oke? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh perjanjian Hudaybiyah yang Bu Guru sebutkan barusan? Ayo kan Pak. Sudah semua? Sudah. Persiapan berdoa. Nah, kalau berdoa tangannya diangkat. Apa meskipun kita di kelas-kelas yang lain itu kalau berdoa tangan dilipat di atas bahu, kita sebaiknya kalau berdoa angkat tangan. Kenapa mengangkat tangan? Karena kita meminta kepada Allah. Ya. Oke. Berdoa mulai. Baik itu Ustadzah Vina sama Ustadzah Sulfa, mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.